Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Resmi. Saya Albi Firmansyah. Di sini kita mau mewawancarai salah satu owner brand dari Linkart. Boleh perkenalan dulu, Bapak namanya siapa? Nama saya Arif Maulana. Saya sebagai pemilik dari Linkart ya. Di sini saya mau menanya, Pak, untuk Linkart itu apa sih, Pak? Terus produk yang dijual itu apa aja? Kalau Linkart itu khususnya baju-baju medis, baju-baju petugas medis, baik itu mahasiswa sampai dokter, ya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama makhluk hidup. Menarik sekali ya, Pak. Terus Pak, kalau boleh tahu ya, Linkart itu berdirinya sejak kapan sih Pak? Dari kapan sih? Kalau namanya sendiri sih baru ya, paling 2019 ya, tapi kalau usaha baju ininya sih udah dari 2005. Oh, jadi sebelum ada nama brand Iya, Linkart itu iya, udah berdiri. cuma fokuskan ke reguler pasar umum yang harus di branding. Tapi awalnya dari 2005 2003 udah usaha baju rumah sakit Ya, udah ya sekitar 20 tahun ada. ya 20 tahun Lama dari ya? saya udah usaha. Luar biasa sekali, Pak. Baik. Di sini saya mau lanjut ya, Pak, nanya apa yang melatar belakangi tercetusnya ide untuk membangun brand ini, Pak? Tadinya kan bisnis ini kan berputar di saya aja ya, sesuatu yang saya cari utama itu. Kemudian melihatnya saya udah, ya maksudnya udah cita-cita saya udah tercapai lah di awalnya 2015 itu sebenarnya udah sampai sini aja gitu. Tapi begitu saya lihat lingkungan sekitar ya, terus lingkungan yang lain lah, kebanyakan yang kurang, baru ketika terjadi melihat ya lingkungan sekitar itu orang butuh pekerjaan ya, tidak mampuan, akhirnya saya keluar dari zona nyaman itu ya, harus bikin usaha yang tidak yang melibatkan banyak orang lah ya. Dulu sedikit karyawannya tapi omsetnya gede, untungnya gede. Kalau sekarang kan karyawannya berapa, 30-40 orang, melibatkan banyak orang, perlu lebih banyak orang yang butuh ternyata. Dan saya Linkart masuk dibesarin di online, akhirnya jadi berkesinambungan. Mungkin itu ya karena saya juga tidak terlalu merencanakan dengan baik, cita-citanya juga nggak sampai begini. Tapi intinya ketika 2015 itu udah aman saya secara finansial, secara bisnis udah gede banget ya begitu juga. Cuman hanya berkutat di saya, baik ilmunya dan sebagainya. 2015 itu baru saya berpikir gimana memberi manfaat buat orang lain. Luar biasa sekali, Pak, ya. Susah ya. Membuka lowongan. Iya, gitu. Jadi itulah dasarnya ya. Jadi buat Linkart itu ya, memberi kesempatan buat orang lain, teman-teman saudara semua, biar bisa lebih banyak manfaat itu. Luar biasa sih. Keren, Terus keren. kalau boleh tahu nih Pak, kenapa memilih menjual produk di bidang medikal? Ya karena dari 2005 juga udah jalan. Oh itu ya, kenapa memilih Memilih untuk medical. ini panjang ya. Tapi intinya gini ya, saya 2008 itu 29 ayah saya tuh sakit stroke. Saya kuliah saya di pertanian di Unpad. Stroke ayah saya pas saya lagi kuliah. Karena stroke itu lama ya, saya sering ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke Al-Islam, udah kayak sering banget lah. Nah, karena saya sering ke rumah sakit, mungkin ada orang yang kasihan kan, kasih kerjaan rumah sakit. Jadi barang kelontongan, termasuk jahitan, apa semua saya kerjain. Terus saya nggak tahu itu bakal jadi peluang bisnis ya. Ya saya ngapain ngurusin beginian, saya sekolah bukan beginian ya, nggak ngerti gitu. Tapi ternyata takdirnya lain, saya mau kerja, mau ini ternyata kayak saya stroke-nya lama. Stroke-nya tuh udah pecah pembuluh darah, cuma tidur doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya udahlah, saya
apa ya, saya fokusin bisnis yang ada ini karena udah 24, 25 ya, harus kali juga ini harus nggak ada pendapatan, nggak ada penghasilan gitu. Pas ayah saya meninggal, usia saya udah 28, udah punya anak satu, ya ini ya kita nggak bisa lagi kerja, tapi perusahaan udah agak lumayan. Jadi ini bukan suatu pilihan, tapi jalan hidup lah. Jadi nggak milih saya, oh ini nggak tahu saya juga, tapi karena Jadi ke arah sini iya, dari pertanian jadi ke iya, desain gitu. iya. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya, karena saya juga nggak ada cita-cita ngurusin beginian ya, saya apa gitu ya. Cuman karena ayah saya sakit stroke, saya pembuluh darah pas saya semester 2, 8 tahun 9 tahun sakit. Golden age saya dipakai buat ngurus beliau gitu kan, almarhum. Yang ada cuma kerjaan ini gitu ya, yang karena sering ke rumah sakit kan. Ya udah, kalau udah meninggal ya udah 28 usia saya, ya udah yang ada di maksimal. Jadi bukan kayaknya saya usaha gini ya. Berarti ini bukan karena pilihan ya, Bukan. karena emang jalannya seperti Jalan itu. hidup aja ya. Alhamdulillah lancar juga ya Pak. Ya itu ya, nah ya buat anak-anak ya, nah itu orang tua ya disayangi ya, bapaknya. Nah, kita berupaya segimanapun ya, kalau orang tuanya nggak ngasih ngasih jalan ya nggak bisa juga. Mau usaha hebat-hebat, kalau ibu bilang enggak ya udah tidak. So, apa lagi? Dilanjut ya Pak. Apakah ada sertifikasi khusus agar dapat memperjualbelikan digital produk? Harusnya sih ada ini, karena ini kan barang khusus ya, harusnya ada. Kita juga sih kalau untuk produk tertentu ada uji labnya kayak antibakteri, anti darah, itu ya spesifikasi khususnya. Cuman kalau untuk detail belum, tapi kalau untuk masuk ke rumah sakit ya. Jadi di mana aja? Jadi pertanyaan sekelas. Terus Pak, di mana aja tersedianya medical code yang Bapak itu jual untuk dibeli bagi yang memerlukan, misal udah di online shop udah dibuka. Nah, jadi kita tuh kan tiga, ada pasar reguler, rumah sakit yang udah rekanan ya kayak Al Islam, Pindah, Bayukarta, ya, Elsa itu regulernya, namanya pasar reguler. Jadi pasar reguler itu pasar yang langsung ke rumah sakit ya, Edelweiss. Terus ada lagi nih yang online ini, baju-baju rumah sakit ini 99% ya udah online semua. Yang ketiga yang gorden rumah sakit, gitu, gorden rumah sakit ini proyekan, jadi hanya rumah sakit di mana ya, atau klinik ya, ini proyekan. Jadi satu lainnya masih medis, cuman outputnya tadi ada yang baju, ada yang reguler, ada yang gorden rumah sakit. Jadi sesimpel itu sih, karena buat medis lah intinya. Agak lumayan luas sih. Jadi khusus untuk online kalau sekarang itu? Enggak juga sih. Oh. Ini cuma online 80-90% ya, karena memberdayakan banyak orang. Kalau duit mah cuan kebanyakan di gorden. Cuman seminggu kerja dapat duit kan, tapi kalau ini kan tapi ini memberdayakan dan melibatkan banyak orang. Kalau gorden cuma 1-2 orang dapat duit. Kalau ini kan juga harus teamwork ya, harus banyak orang, harus ya. Itu juga reguler juga banyak ini ya. Jadi ya banyak manfaat lah, kita kan orangnya banyak. Iya. Harus padat karya. Boleh padat otak. Dilanjut ya Pak. Saya mau nanya Pak, bagaimana teknik marketingnya yang baik hingga brand ini bisa sebesar sekarang? Kalau sekarang sih lebih gampang ya, karena ada media sosial, ada online shop, ada ini ya. Cuman memang sekarang itu harus spesifik banget jualannya gitu. Jadi kalau itu gini, ada namanya competitive advantage, yang nama comparative advantage. Competitive advantage itu adalah nilai tambah suatu perusahaan atau usaha yang kompetitifnya dia, yang tidak dimiliki perusahaan lain. Nah, kompetitifnya ini harus ditingkatin terus. Kayak kita nggak punya utang, punya tenaga ahli yang nggak dimiliki orang lain, punya material nggak dimiliki orang lain. Segala sesuatu yang orang lain itu nggak miliki, itu kompetitif. Ya, base-nya harus itu dulu. Kalau nggak ada kompetitif base-nya mah nggak usah jualan. Karena
karena orang lain bisa copy paste gampang, ya udah selesai bisnis sampai situ. Jadi competitive advantage itu yang harus dikaitkan terus, nilai faktor keunggulan saing. Kalau orang sekolah kita makin pintar ya, orang lain ngejar susah, makin berlapis, makin layer, makin sulit. Ini kayak gitu kan, bajunya makin banyak, warnanya makin banyak, punya sarana produksi, gak punya utang, punya sarana aset besar, itu kompetitif, gak semua orang punya itu. Nah kalau komparatif mah sama, compare ya, ini bahan di Tamim misalnya, ini ada di oh ya ini bisa beli di ini, oh rokok bisa beli sebelahnya, itu yang bisa diduplikasi ya. Jadi fokusnya kalau mau di situ memang competitive advantage. Idenya tuh apa, nilai tambahnya itu yang orang lain nggak bisa duplikasi itu dengan cepat. Semakin tinggi competitive advantage yang besar, semakin sulit orang mengungguli. Jadi itu aja. Jadi kalau bisa apapun ya, apa nih kelebihannya? Kalau nggak ada ya nggak usah, ngapain? Ya udah pasti bangkrut. Menjawab semua pertanyaan yang dari Indonesia barusan. Ya. Apa sih Pak keunggulan brand Linkhart dibanding brand yang lain? Ini kita bergerak dari medis ya, dari rumah sakit, dari user benar. Yang lain saya lihat itu bukan dari user, tapi dari dia baju koko, baju muslim, dia masuk ke dunia medis. Kalau kita tahu standar-standar baju medis kayak harus tahan sterilisasi, seperti harus antibakteri, seperti harus fungsi, pertama, kedua estetik ya. Nah, jadi kita tahu apa dulu, kalau baju medis mah harus fungsi dulu. Kalau orang lain pada nggak tahu estetik, kenapa saya tahu? Karena banyak yang dijualan di online itu pakai kain-kain yang nggak standar medis, tapi laku ya, akhirnya kita pakai juga ya. Tapi ternyata memang dia bukan buat di rumah sakit, cuma buat mahasiswa perawat, mahasiswa kedokteran yang nggak harus masuk sih ke rumah sakit. Jadi kita punya standar medis yang sudah dimiliki tadi kompetitif advantage ya. Masuk juga gorden, tukang gorden ternyata nggak bisa ngerjain rumah sakit karena dia biasa horizontal. Cara berpikirnya juga horizontal. Kalau kita kan udah vertikal di atas. Nah, dia nggak tahu ilmunya, oh kalau vertikal itu, nah itu kompetitif advantage berarti ya. Brandnya, oh iya satu lagi pertanyaan boleh Pak? Untuk brand yang Bapak jual itu khusus untuk baju medis atau ada yang lain lagi? Linkhart sih khusus baju medis. Medis aja. Ya, ini kan tadi ada baju medis khusus yang retail ya, yang online shop. Yang kedua yang reguler, kalau yang reguler sih kita nggak pakai baju Linkhart karena harganya kebanting sama yang dari rumah sakit. Jadi udah ada 3 paralel ya. Tiga-tiganya memberikan kontribusi, cuma cara bergeraknya beda. Kalau retail begini online ya, pergerakan orang, barang, penghitungan distribusi, penghitungan material. Kalau reguler rumah sakit ya lebih pendekatan personal ya, materialnya apa, modelnya apa, lebih ke custom, lebih ke ini. Kalau proyek, nah itu lebih ya memang harus dibikin RAB-nya, harus dibikin hitung-hitungan materialnya, eksekusi di lapangan, perencanaan pekerjaan, terus serah terima pekerjaan itu agak rumit ya, tapi cuannya lumayan. Kalau yang tadi orangnya banyak, berdasar banyak orang. Ada lagi nih Pak pertanyaan, untuk omset itu per bulan berapa ya Pak? Bersihnya. Kalau omset saya nggak bilang ya, cuman kalau volume penjualan itu sebulan paling sekitar 7.000, 8.000 potong baju. Kalau online aja udah 6 ribuan kan, terus yang reguler 7.000, 8.000 Per bulan? Per bulan ya. Kalau satu baju 100.000 ya aja kurang lebih Iya. segitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Lupi, Kita cukup ya. ya kita rasa sudah cukup ya untuk wawancara di hari ini. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak ya Ya, Pak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.